wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, admin Alfa Record. Teman-teman semua, makasih banyak yang udah dengerin live, yang udah nonton live tadi, terus yang udah nonton takbiran kita sama lagu di hari raya di YouTube. Makasih dengerin terus, semoga bisa membantu menghidupkan suasana Ramadan, Lebaran, amin. Makasih suasana Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Oh ya, aku sebenarnya tujuan aku live, Caca, maaf lahir batin. Sebenarnya tujuan aku live, aku mau minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya aku ada salah kata. Selama ini mungkin kita cuma kenal lewat sosial media. Jadi seandainya ada bercandaan yang kurang masuk ke kalian, ataupun ada keseriusan yang sebenarnya nggak perlu serius-serius banget, ataupun ada yang menyinggung, aku mohon maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Semoga amal puasa kita kemarin itu bisa diterima dengan baik, dan yang paling penting kita harus mempertahankan untuk menjemput Ramadan yang akan datang. Aku mohon maaf sedalam-dalamnya. Insya Allah teman-teman semua berkenan untuk memaafkan, dan mari kita sambut sama-sama besok hari kemenangan dari ibadah kita yang kemarin. By the way, aku penasaran nih, di mana aja ya yang bisa sholat di masjid. Soalnya di kita nggak bisa sholat di masjid. Kita kayak sholat di rumah gitu masing-masing. Taqabbalallah. Ini pakai ring light gitu nih, kayak apa sih, beauty vlogger. Di daerah aku bisa, alhamdulillah. Aku juga kayak apa ya, sedih sih. Jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Kemarin itu kita bener-bener dikasih cobaan. Kita dikasih cobaan nikmat sholat di masjid, nikmat bersilaturahmi secara langsung itu dicabut sebentar sama Allah. Jadi insya Allah setelah ini kalau kondisi udah kembali normal lagi, bisa memaksimalkan hal-hal yang kemarin belum sempat kita lakukan. Mohon maaf lahir batin. Iya. Jerawat nih. Kita takbiran bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diva, salam buat keluarga di Makassar. Ya buat teman-teman juga yang belum pulang hari ini, masih di perantauan, bersabarlah karena kalian tidak sendiri. Harus apa ya, pintar-pintar bersabar karena akan indah pada waktunya. Bibirku kering banget lagi. Ini by the way dari mana aja nih? Oh iya, jadi kemarin itu, jadi karena kan aku baru bikin TikTok ya, belum lama. Itu sudah lumayan aktif gitu di TikTok. Nah kemarin ternyata video aku di TikTok, video yang mana ya? Sallu ala Muhammad. Assalamu alaika
Ya Rasulullah. Yang itu tuh kemarin katanya viral di Filipina. Jadi banyak banget orang Filipina yang nge-DM satu persatu terus pakai bahasa Filipina. Sebenarnya aku nggak ngerti sih, cuman aku tahu maksudnya pasti baik. Jadi makasih, syukron. Aku seneng ada sesuatu yang viral, bukan karena apa-apanya, tapi bersyukurnya tuh yang viral solawatan gitu loh. Solawatan sampai di sana. Bahkan banyak banget yang nge-DM aku orang Filipina. Setiap hari tuh masuk chat berapa ratus orang Filipina, banyak lah. Itu tuh Masya Allah banget. Aku gak nyangka ternyata di sana banyak banget yang muslim. Banyak juga yang muslim gitu loh. Yang setahu aku mungkin sebelumnya yang non muslim sedikit, tapi ternyata banyak banget yang berhijab, yang yang pakai peci juga ada yang nge-DM aku. Send my love for Filipino fans. Selamat po Bill, habis lebaran siap gua main ke Cianjur. Kita cooking something. Ki, apa kabar Ki? Milaidul Faizin. Apa ya? Sedih gak sih gak pulang? Aku gak pulang nih, tapi besok alhamdulillah masih bisa sholat berjamaah walaupun gak di masjid. Jadi kayak ada beberapa rumah yang gabung, kita sholat bareng. Ke Bandung. Insya Allah kalau udah pulih lagi, udah kembali normal, insya Allah aku bakal jalan-jalan. Salam dari Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Medan. Sedih nggak dengar takbiran? Sedih lah, sedih banget malah. Jadi kayak cuma dari kamar doang dengar suara takbiran di mana-mana. Sedih, cuman ya pelajaran hidup kita tuh nggak bakal selamanya bareng keluarga. Apalagi kita tuh bakal dipisahkan dengan yang namanya kematian. Jadi walaupun sedih harus berusaha terima, karena jangan tuh kayak gini. Kalau aku tuh prinsipnya jangan terlalu menyedihkan diri sendiri, karena di luar sana masih banyak yang cobaannya tuh lebih parah daripada kita. Jangan bertingkah seolah-olah kita yang paling menyedihkan kayak gitu. Buktinya banyak banget yang gak pulang. Dan sebenarnya kita juga sedang menjadi pahlawan sih saat kita gak pulang, karena kalau misalnya kita pulang dan akhirnya kita membawa virus, yang ada COVID-19 ini gak bakal selesai. Gak ada niat botakin rambut. Gak ada. Aku pernah botak kemarin. Waktu umroh aku botak. Umroh pertama aku botak, umroh kedua udah enggak. Semangat anak perantauan, harus semangat. Apa nih? Doain salam dari Serang, Banten. Salam dari Banten. Kita sama-sama dari Banten. Sama-sama di Banten maksudnya. Udah pada ini belum? Udah pada lihat video-video barunya Adam? Gak dapet kacamatanya. Oh nyari. Ini di kacamatanya ini di Optik Melawai. Ini mereknya apa ya? Lupa lagi aku. Ini kalau nggak salah Polaroid deh. Iya Polaroid. Lebaran tahun ini gimana menurut kakak? Lebaran tahun ini adalah lebaran yang tentunya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Aku jujur ya, yang paling bikin aku sedih itu gak bisa sholat di masjid. Karena aku tuh kalau mau ngomong soal ini kayak berkaca-kaca gitu loh. Karena dari tadi sore tuh aku kebingungan gitu loh. Aku kayak berusaha mengontak teman aku yang di Jakarta ataupun di sekitar Jakarta, mau nanya kalau ada sholat jamaah tuh di mana. Aku mau berusaha memberanikan diri untuk sholat bareng, karena sekali seumur hidup aku nggak pernah ngerasain sholat di rumah, apalagi sholat Idul Fitri. Dan aku rasa juga teman-teman semua ngerasain sih. Cuman alhamdulillah tadi tiba-tiba dari komplek udah ngasih himbauan sholat di rumah masing-masing. Tapi karena di sini ada keluarga juga, jadi kita sholat bareng di rumah. Guys, ini loh, yang paling terpenting tuh sebenarnya bagaimana cara kita mempertahankan amalan-amalan baik yang kita lakukan setelah lebaran, setelah bulan kemarin, bulan puasa. Karena kita berusaha memaknai
kebaikan tuh bukan hanya ada di bulan Ramadan. Kita memaknainya bulan Ramadan itu adalah tempat kebaikan dilimpahkan, keberkahan dilimpahkan. Tapi setelah Lebaran bukan berarti kita bukan berarti kita tidak berbuat kebaikan. Kita harus berbuat kebaikan. Bahkan ibaratkan apa ya, waktu sekolah tuh kalian pernah kan kalau dapat juara 1 tulisan di bawah tuh pasti pertahankan prestasi. Itu yang paling penting, karena insya Allah kalau misalnya kita bisa mempertahankan kebaikan setelah bulan puasa, dan jika kita diperkenankan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, insya Allah lebih maksimal lagi tuh ibadah kita. Seperti itu. Ini aku di sini posisinya ngasih tahu ke teman-teman semua, bukan berarti aku udah gimana-gimana. Aku masih banyak banget kurangnya. Bahkan aku tuh cuman lagi tutup doang aibnya sama Allah. Kalau misalnya dibuka mungkin teman-teman semua nggak mau temenan atau apalah kayak gitu. Cuma di sini kewajiban kita sebagai Muslim harus saling mengingatkan, karena sejatinya Muslim yang baik adalah yang mengingatkan saudara-saudara Muslim lainnya. Aku sadar bahwa aku tuh butuh diingatkan juga ketika aku udah kelepasan. Seperti itu. Halo bro, Dewangga. Kapan kita collab? Ntar gue mau ke Billy nih. Abis Lebaran insya Allah mau ke Billy. Gabung koi. Optimal minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minkum. Minal aidin wal faizin buat teman-teman semua. Yang pasti insya Allah sehat-sehat selalu buat teman-teman. Jangan pernah mengeluh. Lihat kemarin tuh banyak banget cobaan ya. Puasa kali itu berbeda, cobaannya banyak, tapi kalau misalnya hikmahnya kita dapat, itu jauh lebih banyak hikmahnya daripada cobaannya. Ingat ya, kalau prinsip aku, hikmah itu dicari, bukan cuma nunggu doang tuh hikmah datang. Nggak ada seperti itu kalau menurut aku. Hikmah tuh harus kita cari. Hikmah pertama, di saat semuanya diperlakukan lockdown PSBB, yang otomatis kita hanya bisa berdiam diri di rumah, keluar seperlunya doang. Tapi kalau kalian sadari dari hal-hal yang ditentukan seperti itu, hikmahnya tuh banyak banget ide-ide brilian yang muncul, mulai dari work from home, dan bahkan mungkin sebelumnya kerja dari rumah tuh cuman yang ya biasa, kalau ibaratkan orang bilang PR. Tapi sekarang udah lebih banyak lagi yang tahu soal video call, kerja lewat virtual dan lain sebagainya. Jadi itu hikmah pertama. Hikmah kedua, ada banyak sekali doa-doa yang bertebaran di langit selama bulan puasa. Banyak banget ya. Mungkin sebelumnya tuh kita juga kayak cuman ya doa secukupnya, tapi kemarin tuh kejadian kita berdoa buat semua, berdoa buat negara ini, buat dunia ini semoga cepat pulih. Banyak doa dan bahkan banyak kesadaran betapa indahnya sholat di masjid ya. Misalnya kalau nggak dilarang buat sholat di masjid, kita pasti udah berbondong-bondong ke masjid. Itu harus pintar-pintar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi, karena pasti ada pesannya, nggak mungkin nggak ada. Tinggal kitanya niat mau nyari pesannya apa enggak. Karena kalau kita cuma berpatokan sama hal yang buruk, yang otomatis kita nggak bakal berkembang dan jadinya bakal dosa, karena kita bakal buruk sangka terus. Nih, aku emang udah niatin sih bakal live malam takbir, jadi sekalian aku mau minta maaf buat teman-teman online juga kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Gitu ya. Siapa lagi nih? Mari kita tukar pertanyaan. Aku kayaknya sekitar 15 menit lagi aku tutup. Hoi rei amaika nbakas. Ini bahasa apa itu ya? Iya. Teman-teman perhatiin gak sih? Kemarin tuh puasa, kalau aku bilang ya, puasa yang paling banyak orang bersedekah. Ya nggak? Dari semua kalangan berusaha mau bersedekah. Mungkin zaman dulu tuh udah banyak juga yang bersedekah, tapi bagi kaum yang menengah ke atas. Tapi setelah kejadian kemarin, itu tuh benar-benar membuka mataku. Orang bersedekah itu dari semua sisi gitu loh. Baik orang yang menengah ke bawah juga ikut bersedekah, karena sekarang kan udah lebih canggih tuh, ada donasi-donasi seperti itu, dan bahkan donasi yang disediakan nggak ada minimalnya yang tinggi gitu loh, 10.000, 20.000, 30.000 itu insya Allah sesuai keikhlasan. Jadi sekarang tuh sedekah buat semua kalangan gitu loh.
mengisi kekosongan. Sebenarnya tujuan aku live malam ini juga buat mengingatkan kalian harus pandai-pandai bersyukur. Ini contoh paling ini ya, paling simpel. Ini contoh diriku. Aku tuh berusaha ngomong apa yang terjadi di diriku gitu loh. Contoh yang paling simpel. Seandainya aku pulang, ya kan, pulang ke kampung, lebaran, yang ada tuh malam takbir aku tau gak kemana. Yang ada tuh malam takbir biasanya aku naik motor sama temen-temen, kumpul, main kartu. Udah tuh sampai jam 2, jam 3 pulang rumah, terus siap-siap sholat. Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngelakuin hal-hal yang negatif. Alhamdulillah tetap positif, cuman ya udah ngumpul-ngumpul aja, nongkrong-nongkrong kayak gitu. Tapi hikmahnya tahun ini kita disuruh berdiam diri di rumah, merenung betapa bahagianya kita di bulan puasa kemarin, betapa nikmatnya ibadah kemarin. Jadi hikmah yang diambil tuh luar biasa. Iya, I don't understand Tagalog. Bagaimana pendapat tentang Ramadan tahun ini tengah COVID? Udah dijelasin ya. Kita harus pintar-pintar bersyukur. Halo, Samanar Nalin. I keep on watching you, even though I can understand. Ini orang Filipina ternyata. Ayo, ada lagi yang mau bertanya kah? Mari kita sama-sama menjawab dengan jawaban yang seadanya. Ya, ini minus. Jadi kacamataku tuh bukan kacamata buat gaya gitu loh. Tuh, lihat nggak bedanya? Minus sama silinder. Bang, kau bisa English long time no see. Halo Kenly. Waduh, Masya Allah. Sehat-sehat ya. Buat semua Arena Lovers juga makasih banyak ya. Kita nanti bakal ada video collab pas lebaran. Nanti aku kirim kalian. Selamat Eid Mubarak to anyone. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan gitu? Mari kita bertukar pertanyaan, tukar jawaban. Yang insya Allah harus yang bermanfaat ya. Umur aku, jadi aku kelahiran tahun 98. Aku sekarang 23 ya. 22 aku sekarang. Bulan November 22. Cuman emang kelihatannya seperti sekarang. Mukaku boros gak sih? Kayak gitu. Assalamualaikum. Boleh nggak sih jadi ambisius? Menurut kakak boleh nggak sih jadi ambisius? Sebenarnya apa ya? Kadang tuh kita harus tahu batasan. Dimana batasan tuh sebenarnya tipis banget antara ambisius sama percaya diri gitu loh. Ambisius dalam hal apa dulu? Makanya kita tuh selalu dibilang, ini yang aku selalu ingat ya. Kita itu ilmu tuh penting banget buat kita juga. Man arada dunia falai bil ilmi, wa man arada akhirat falai bil ilmi, wa man arada huma falai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, raihlah dengan ilmu. Karena orang yang berilmu itu sebenarnya tahu membedakan batasan-batasan yang aku bilang tadi. Jangan sampai kita karena kita ambisius, kita jadi menghalalkan segala cara. Itu hal yang sangat nggak dianjurkan. Bahkan itu hal yang dilarang. Cuman permasalahannya sekarang kita tuh sedikit agak lalai menilai batasan yang kita bilang tadi. Kayak gitu. Dokter Aiman, Masya Allah. Ini pejuang-pejuang COVID ini. Baik, sholat id di rumah masing-masing atau di masjid? Sholat id masing-masing di rumah atau di masjid, lebih baik mana ya? Sebenarnya lebih baik dianjurkan seperti apa? Ya kalau misalnya di daerah, setahu aku kalau di daerah yang belum terpapar COVID itu diizinin buat sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau misalnya di daerah yang bahkan udah
red zone itu dilarang. Jadi harus sholat di rumah masing-masing. Ya, kayak sekarang aku di komplek ini dikunci. Kita disuruh sholat di rumah masing-masing. Cuman karena aku kayak saudaraan sama rumah yang di blok yang berbeda, kayaknya aku sholatnya bareng sama mereka. Oh, banyak orang gak ngerti. Apa ya, aku juga bahasa Inggrisnya gak jago sih. My English is not really good. Apa lagi yang mau nanya-nanya nih? Takbiran. Hai. Sebut username. Hai Somelia. Ray sembayang. Sebenarnya sembayang itu marga, guys. Marga. Minda benangkan. Oh my god, I'm sorry, I don't understand. Aceh dibolehin sholat Idul Fitri. Alhamdulillah, tuh Masya Allah tuh. Aku jujur sedih banget tadi gara-gara pas nanya yang tadinya kita sebenarnya ada sholat berjamaah di masjid komplek. Tiba-tiba hari apa ya? Yang meningkat gitu loh, meningkat orang yang kena COVID tuh yang jadi 1000 di hari itu tuh 1000 itu tinggi banget. Akhirnya dirubah peraturan disuruh sholat di rumah masing-masing. Itu sedih banget sih. Nggak dengar khutbah, guys. Eid Mubarak. Ayo, ada lagi pertanyaan kah? Kayak di high-in Ring Mustar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, aku seneng banget sebenarnya ngeliat orang salam. Karena salam itu sebenarnya kita kan mendoakan keselamatan. Jadi sering-seringlah mengucap salam. Puasa kamu full. Oh ya, full dong. Masa iya? Ini buat teman-teman semua, apalagi cowok ya. Malu banget kalau nggak full, sumpah. Malu, apalagi kita udah besar ya. Udah bukan anak kecil. Anak kecil aja sekarang udah pada full. Jangan sampai banyak toleransi di mana kita, ya misalnya mentok-mentok kecuali sakit. Karena di agama kita juga kalau sakit kan gak boleh dipaksakan. Cuman kalau nggak sakit, nggak ada halangan, malu banget sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kayak teman-teman tuh biasanya kayak, gue kemarin bolong nih, bolong 3, bolong 4. Itu tuh aib sebenarnya tau. Ke Banten, Pandeglang. Insyaallah. Pertanyaan lain. Biasanya kalau mau Idul Fitri cowok pada cukur rambut. Kakak udah. Nih ya, gini ya. Ini mau cukur rambut aja bingung nih mau cukur rambut di mana. Bingung, sumpah. Jadi rambut aku sebenarnya lurus, basicnya lurus. Tapi kalau lurus sudah sampai di sini nih. Udah kayak Sasuke jadinya. Cuman kemarin aku sempat keritingin sendiri tuh pakai karet. Dikaretin dan akhirnya bentuknya jadi kayak gini. Jadi kayak agak sedikit meliuk, ya alhamdulillah lah, nggak terlalu kelihatan panjang banget ya dibanding kalau dia lurus. Gak usah dicukur. Kuliah udah mulai libur, Ray. Masya Allah. Ayo teman-teman bertukar pertanyaan dong. Aku udah termasuk jarang live sih sebenarnya. Live buat tektokan langsung kayak gini. Sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman juga harus sehat-sehat ya. Barbernya Bang Mata tutup. Gak tahu, kayaknya tutup sih kalau udah mau takbiran kayak gini. Niatan buat warnain rambut lagi nggak? Nggak, insya Allah nggak sih. Tapi nggak tahu, belum tahu. Ini pertanyaan apa tuh kira-kira, Safira? Magagalit na ako. What the meaning? Pilih pacaran atau ta'aruf? Wow, ini pertanyaan yang sangat susah ini. Di posisi aku yang masih kufur ilmu ini, itu adalah pertanyaan yang sangat susah. Tetapi apa ya? Ya Allah. Berusaha yang terbaik aja, berusaha menghindari yang namanya pacaran. Seperti
seperti itu. Jadi sebenarnya ini sih, kalau aku tuh kita pinter-pinter aja ngambil positifnya. Kalau mungkin nanti udah ada yang terlanjur pacaran, sebenarnya kan pacaran tersebut kalau menurut aku ada beberapa klasifikasi. Aku nggak membenarkan yang namanya pacaran, tapi seandainya kalian yang belum mampu untuk bertaruh, ada batasan-batasan yang perlu kalian batasi juga dalam pacaran. Mungkin ya, ini mungkin. Ini aku ngomong berdasarkan pengetahuan aku aja. Kalau misalnya aku salah ditegur. Karena yang bikin dosa itu adalah batasan-batasan yang udah dilewatin. Sebenarnya apa ya, dosa juga sih namanya, pegangan tangan dan lain sebagainya itu juga dosa sih. Cuman bagi yang belum mampu menahannya atau seperti apa, itu aku rasa ya udah berusaha berpacaran dengan sehat, dimana kayak kita memotivasi diri, terus jadikan pasangan kita sebagai motivasi kita buat jadi yang lebih baik, saling mengingatkan kebaikan. Itu insya Allah kalau menurut aku ada positifnya gitu. Negatifnya pacarannya, positifnya kita jadi lebih baik gitu. Mahal kita itu bahasa Tagalog Filipin. Mahal kita artinya aku lupa. Mahal kita, aku cuma tahu salamat po. Alumni mana kak? Aku juga alumni Aku alumni Madrasah Alia Negeri Model Manado. Jadi itu sekolah, menurut aku sekolah baik, sekolah terbaik di Manado, sekolah Islam terbaik. Ya semahal kak Namin. Ayo, ada lagi pertanyaan nggak? Aku 10 menit lagi deh, nambah sedikit ininya, durasinya. Istiqomah itu adalah sesuatu yang susah dilakukan, susah banget. Tapi aku percaya banget setiap apa yang aku ingatkan ke teman-teman otomatis. Jadi gini, ini dalam satu pembahasan ya. Kadang tuh kita mau melakukan suatu kebaikan tuh malu atau misalnya gengsi karena biasa teman-teman sekeliling kita tuh nggak mendukung. Nggak mendukungnya sebenarnya halus lewat cara nyindir atau misalnya kayak cialah lo baru kemarin juga kayak gini, terus udah ngingetin kayak gini-gini. Sebenarnya itu adalah hal yang udah konsekuensi bakal kita terima. Itulah dibilang ujiannya orang berhijrah. Kalau menurut aku ya, itu ujiannya. Justru kita tahan nggak dengan ujian yang dikasih. Ya, sekali lagi aku selalu bilang kalian, kalau misalnya ada sesuatu hal yang disampaikan dan itu baik, poinnya baik, kita jangan memandang siapa yang nyampein. Misalnya, contohnya ya, ada tukang mabok yang lewat di jalan, terus kita tuh lagi ngebentakin ibu kita. Misalnya kita lagi bukan ngebentak sih, kayak lebih tepatnya kita lagi ngobrol tapi nada bicara kita udah tinggi banget nih ke orang tua kita. Terus si pemabok ini lewat, dia mabok nih, sebenarnya dia lagi mabok berat, tapi dia negor, lo nggak bener ya ngomong sama orang tua seperti itu. Nah, justru kita harus terima apa yang dibilang itu sangatlah benar gitu loh. Tapi kebanyakan orang sekarang lebih memandang, lo juga mabuk ngomongnya kayak gitu. Itu hal yang salah. Jadi mulailah dari hal yang kecil sebenarnya, tapi hal kecil itu insya Allah bakal mengundang hal-hal yang besar lainnya. Jurusan apa? Aku manajemen. Aku tadinya hubungan internasional, cuman nggak lanjut soalnya di Jogja. Istiqomah susah banget, banyak godaan, banyak banget godaannya. Yang penting itu kayak aku bilang sih, kita sering-sering ngingetin orang aja, karena aku yakin di saat kita udah kelepasan, insya Allah bakal ada juga yang ngingetin kita. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Keluarga di Manado, Re. Iya, mama papa di Manado. Mama, papa, saudara-saudara semua keluarga di Manado. Kita di Jakarta. Tunapan kuda. Ini nggak mengerti kita. Rambutnya udah kembali normal. Iya.
Ini emang karena apa ya, dasarnya lurus kali ya. Jadi bakal digimanain tetap balik lagi ke lurus. Planning setelah Ramadan. Planning setelah Ramadan yang pasti mempersiapkan karya, memaksimalkan ibadah. Itu insya Allah bakal apa ya? Insya Allah bakal memaksimalkan ibadah. Sebenarnya teman-teman, kadang tuh ya kita posting di Instastory, misalnya selaku public figure atau influencer, kayak posting sesuatu di Instastory, kayak sedekah kita posting dan lain sebagainya. Itu tergantung niat sebenarnya. Kalau misalnya kalian ambil positifnya, kita tuh punya tanggung jawab. Dimana aku sekarang followersnya berapa nih? Aku tuh followersnya kalau nggak salah 900-an ribu. Itu aku punya tanggung jawab gitu loh. 900 ribu itu tuh aku bawa kemana mereka? Jadi ya yang aku suguhkan adalah hal-hal yang positif, insya Allah. Bukan berarti aku udah gak punya sifat negatif. Masih banyak banget sifat negatif aku yang insya Allah bakal dihilangin, insya Allah ya. Cuman ya seperti itu, kita menampilkan yang positif-positif karena kita sadar akan tanggung jawab. Bagaimana aku membawa 900 ribu orang itu ke arah yang mana. Terus ini juga salah satunya, misalnya nih kayak aku posting berdoa. Misalnya kayak aku pernah posting tentang jodoh. Aku kemarin posting, jadi aku kayak buka-buka foto lama. Akhirnya aku nemu foto di Jabal Rahmah. Itu aku umroh pertama kali 2018. Itu aku naik ke atas, aku berdoa minta jodoh. Nah terus fotonya aku nemu kemarin. Jadi aku tulis kalau nggak salah kayak bentuk penyerahan diri kepada Allah gitu loh. Insya Allah Allah udah ngatur jodoh yang terbaik. Aku yakin karena aku memintanya dengan sepenuh hati. Ada yang komen doa itu cukup disimpan sendiri aja sama Allah. Sebenarnya kalau aku sih, kenapa aku posting, kita tuh manusia nggak pernah ada yang bakal tahu doa siapa yang bakal diijabah. Ya kalau misalnya aku posting niatnya semoga orang lain pun mengaminkan, dan ya kita kan nggak pernah tahu, mungkin teman di rumah yang jadi mengaminkan akhirnya terwujud kan baik. Takbiran aku dari tadi takbiran. Aku juga udah ini pas live dong nih, kalau enggak HP aku setel takbiran di YouTube. Sakitnya cinta. Oke, kita nyanyi sedikit ya laguku ya, teman-teman. Ternyata cuma diriku yang mencintai dirimu. Untuk apa ku selalu menunggumu, dan hanya diriku saja yang selalu merindukanmu. Untuk apa ku memendam rasa selama ini. Itu judulnya Untuk Apa. Jadi kalian bisa cari di YouTube dan all digital platform. Motivasi setelah Ramadan. Tadi udah tuh. Masih ketemu Megan, belum ketemu. Kondisi di sini lagi ketat. Keluar komplek aja sekarang ada polisi. Bagus banget. Minal aidin wal faizin. Umur berapa? Tadi aku udah bilang aku umur 22. I'm 22 years old. Tapi muka aku kayaknya agak boros sih. Cinta menurut aku, waduh, pembahasannya berat nih. Cinta menurutku adalah sesuatu yang mulia, yang harus dimuliakan.
Lemonade. Sebenarnya aku menghindari banget nyanyi sih, karena lagi takbiran, cuman gak apa-apa colongan dikit-dikit ya. She's soothing like the ocean rushing on the sand. She take care of me, baby, and she helped me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I stop to close my eyes. She's exactly what I need. Banyak banget orang Filipina ternyata ini ya. Pakai bahasa Filipina dari tadi, pakai bahasa Tagalog. You know Joseph Vincent from Philippines, right? He's one of my favorite singer, and his song is always Selamat tinggal dong. Selamat tinggal tadi belum ya? Oh belum. Nanti aja deh. Masa kita nyanyi-nyanyi pas lagi takbiran. Beda 1 tahun. Beda. Kok aku mulai medok ya? Oke, aku orang ikan medok. Takbiran lebaran. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Any question? Baca surah Ar-Rahman aku nggak hafal. Insya Allah aku hafalin ya. Sholat id besok sama siapa? Sama orang-orang komplek. Selamat lebaran, Rama. Lo di mana sekarang, Ram? Lagi di ini ya? Di Aussie ya? Do you know how to sing a Tagalog song? No, I don't. Kakak siapa? Kapan nikah? Di saat Insyaallah. Al-I'tiraf. Aku mau cover Al-I'tiraf tuh, insyaallah ditunggu ya. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Tumben ya aku live-nya lumayan lama. Takbiran. Udah denger takbiran by Adam belum? Oh, ada Rizky ya? Nyanyi lagu untuk apa? Siap bro. Jadi gua sama Bilar ini kenalnya udah lama, dari 2000 berapa ya? 2017 sih pak. Jadi gue pernah ngisi soundtrack sinetronnya dia. Waktu itu lagu Untuk Apa kalau nggak salah. Ternyata cuma diriku yang mencintai dirimu. Untuk apa ku selalu menunggumu, dan hanya diriku saja yang selalu merindukanmu. Untuk apa ku memendam rasa selama ini. Ada Dinda juga. Hai Din.
Sombong amat. Apa nih? Bukan lu yang isi soundtrack sinetron gue. Maksudnya kayaknya gue bukan soundtrack sih, kemarin tuh kayak back sound doang ya. Iya gak sih? Tapi waktu bukan Regan. Kau berikan aku cinta, berikan aku rasa, hingga tak bisa berpaling. Itu ya? Lupa gue. Gimana puasanya, lancar bro? Dinda juga puasanya selalu lancar ya. Nah, ada lu juga. Bukan lagu itu satunya. Oh, selamat tinggal bila kau ingin pergi. Tak mungkin lagi ku memaksamu di sini. Lupakan aku bila tak cinta lagi. Doakan saja ku mendapatkan pengganti lebih baik darimu. Yo, itu my first single, judulnya Selamat Tinggal. Ini aku ngomong ada campur-campur bahasa Inggris sedikit karena ada banyak orang Filipina ternyata. Aku juga Inggrisnya gak terlalu bagus lagi. Lebih baik darimu. Siap. Dina mana? Dina udah gak ada ya? Ini makasih banget loh teman-teman semua udah menemani live-ku. Karena aku sebenarnya lagi sedikit sepi suasananya. Karena perantauan gak pulang kampung. Adam or takbir. Takbir tadi aku udah. Siap, cover dong. Rizky sukanya lagu Menepi. Dinda sukanya lagu apa? Din. Selamat Idul Fitri, Tante Dewi. Ini udah kayak ibuku nih di Jakarta, baik banget. Idul Fitri, maaf lahir batin, Tante. Sehat-sehat selalu, semoga bahagia selalu menyelimuti Tante, amin. Amin, paling serius. Amin. Amin paling serius seluruh dunia. Kacamata beli di mana? Kacamata aku beli di Optik Melawai. Jadi teman-teman bisa cek aja di Optik Melawai. Aku sukanya Lani. Lani apa? Lani yang mana nih? Menepi seref aja. Menepi tuh yang gimana ya? Menepi tuh refnya yang aku nggak tahu lagi. Menepi tuh yang mana? Taunya sih itu lagunya yang pernah di cover sama Dinda. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Ketupat sama mama. Siap. Ane, siap Ane. Nanti insya Allah aku bakal abis sholat kayaknya mau ke rumah Mak Taing. Nanti mampir-mampir tuh ke rumah Bang Hatta. Nanti insya Allah mampir ke rumah juga ya. Bang Hatta besok deh.
Mau jagain hati siapa? Iya bro, udah ada hati yang harus dijaga. Melamarmu. Ini Rizky sukanya lagu ini tapi Dinda mulu yang ngomong. Nyanyi lagu doang tapi lagunya doang. Melamarmu badai ya. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingmu. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, gue kalau cewek mau nikah kawin nomornya. Gue kalau cewek mau nikah aja. Pagida-ida. Aduh, bahasa Filipina gak ngerti nih. Ini Bilar kayaknya lagi galauin siapa sih? Ini padahal aku cuman mau live 15 menitan sih. Cuman karena udah pada masuk, teman-teman juga udah masuk. Calon istri. Menepi itu yang mana ya? Sumpah aku belum pernah dengar kayaknya. Sekarang kuliah online sekarang. Takbiran, alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan lupa visit di YouTube channelnya Adam. Itu ada takbiran, ada juga lagu di hari raya. Insya Allah bisa menemani hari raya kalian. Gue nggak pernah galau apa nih? Nggak pernah galau. Cuman demen lagu galau. Iya sih, sebenarnya lagu galau tuh kalau kita dengerin ya otomatis kita bakal menikmati walaupun sudah kita nggak galau. Kecewa, kenapa nih kecewa? Top fun-nya, bahasanya. Orang ngerti. Judul lagu Train to Busan. Lah, Ki apa lagu satu lagi Ki yang badai. Lagu Manado. 30 November Tu dego Dengpong bulu Air sobawa. I'm 22 years old this year. Belum ada single lagi. Ada ini insya Allah single bakal dirilis setelah Lebaran. Insya Allah gue bakal rilis setelah Lebaran, tapi untuk waktu bulannya tanggal berapa belum tahu. Terakhir untuk selamanya, tapi itu cuman aku yang boleh nyanyi. Oh siap, kayaknya lah spesial banget tuh lagu. Notice me. Halo ANNCMDG. Ini sebenarnya banyak yang minta notice, tapi sebenarnya aku bingung. Kadang nama Instagramnya disingkat-singkat gitu tuh, NNCCLL gitu. Guys, kayaknya aku udahan. Masih ada lagi pertanyaan nggak? Kopi apa teh? Aku suka dua-duanya, kopi suka, teh juga suka. Salam dari Gorontalo. Gorontalo. Inambar. Apa tuh makanan khas Gorontalo? Yang sagu itu lah. Ya Allah, kok aku bisa lupa ya? Apa itu yang tengah-tengahnya ada telur? Putih atau hitam?
Putih atau hitam? Dua-duanya aku suka. Putih. Mak Taing, mak aku besok ke rumah ya mak, siapin makanan. Aku insya Allah besok ke rumah sama Fadel. Impian yang belum dicapai. Impian yang belum dicapai. Banyak sih sebenarnya, kalau diuraikan satu persatu bakal panjang sebenarnya. Cuman impian tetap hanyalah jadi impian gitu. Maksudnya gimana ya? Kita let it flow aja, karena jadiin semangat aja impiannya. Salah satunya punya istri yang soleh, ya kan? Yang sayang orang tua, sayang keluarga. Terus kita liburan bareng, punya keluarga kecil, ya, dan seterusnya lah. Tidak boleh terlalu berpikir panjang banget untuk sekarang. Nah kan, tadi pakai filter bagus, sekarang udah nggak pakai filter. Impian yang belum dicapai nikah, bener juga sih. Doakan ya teman-teman. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin, maaf lahir batin. Terakhir untuk selamanya. Apa sih ini? Terakhir untuk selamanya. Itu judul lagu atau apa nih? Panas atau dingin? Dingin. Itu lagunya Bilar ya. Salam dari Aceh. Waalaikumsalam. Aku pengen banget ke Aceh, aku belum pernah ke Aceh loh. Nanti insya Allah main ke Aceh. Pantai atau gunung? Gunung. Kamu pasti pantai kan? Pantai. Yang paling nikmat sebenarnya gunung di tepi pantai. Lebaran mau ngapain aja? Lebaran ya mau menjalani aja. Lebaran mau video call sama keluarga. Lebaran mau merayakan hari kemenangan. Waalaikumsalam. Kalian bosan gak sih liat mukaku? Konser ini Filipina, insya Allah. Itu cuma aku yang siap. Ini berdua kayaknya asik banget nih, dari tadi ngebahas apa ya? Lagu ya. Tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya santai banget, cuman temen-temen aja tuh yang terlalu serius gitu loh. Aku juga baca komen-komen tadi, kayak di komenannya Dinda ya kalau nggak salah ya, aku komen di Dinda terus pada ya begitulah netizen. Yang penting kita tuh aman-aman aja ya, biar nggak salah paham. Kita nggak mau nambah dosa gitu kan. Jadi buat teman-teman juga harus bisa saling memaafkan, nggak boleh berkomentar-komentar yang jahat, jangan menggiring opini yang enggak. Seperti itu. Nyanyi atau main film? Nyanyi sambil main film. Nikah setelah mapan dulu apa nikah dulu baru mapan? Ini pertanyaan ke gue semua nih. Nikah setelah mapan atau mapan dulu baru nikah? Tadi pertanyaannya apa, sorry? Nikah setelah mapan dulu apa nikah dulu baru mapan? Nikah dulu baru mapan. Nikah dulu baru mapan. Biar ngerasain berjuangnya sama-sama. Jadi boleh nyanyi apa dong? Ta'aruf atau pacaran? Tuh mending tanya ke Bilar sama Dinda tuh, ta'aruf atau pacaran? Shout out from Philippines. Nyanyi melamarmu aja. Aku mah terakhir untuk selamanya. Astagfirullah, ini pasti teman-teman yang lain udah pada berasumsi yang jauh banget ini.
Atut lirik. Tuhan aku bersumpah biar langit saksinya. Waduh. Dalam banget. I'm tired. Hi, it's Jayei. Memanah atau berkuda? Memanah. Kok jadi pertanyaan jadi kayak gitu ya? Pilih Rizky atau Bilar? Pilih. Bukan pilih Rizky, bukan pilih Bilar. Pilih merah. Gimana ya nggak merah? Lightingnya doang yang merah ini. Jadi ini posisi HP sebenarnya masih sesuai tempat. Tadi tuh aku live bareng aksi cepat tanggap. Tuh alhamdulillah tuh kita live-nya tadi sama Kak Chan sama Kak Reza. Itu di situ kita ada muhasabah akbar. Mari bantu Indonesia ininya. Full camp atau stay di Jakarta? Stay dong. Ikut anjuran pemerintah. No mudik-mudik. Suka drakor nggak Kak? Nah ini sejujur-jujurnya. Jadi dulu aku sebenarnya nggak suka drakor. Paling nggak suka drakor. Bahkan aku tuh dulu bisa dibilang ngeselin gitu loh. Aku tuh ngelihat temen-temenku yang suka K-pop apa drakor tuh aku yang apaan sih, lebay banget kayak gitu kan. Akhirnya aku sadar itu hal yang salah. Ya kalau misalnya mau suka K-pop ya sok silahkan. Yang nggak suka yang nggak usah dilihat, nggak perlu dikomentarin, apalagi sampai ngatain. Itu hal yang nggak wajar, nggak boleh dilakukan. Aku juga salah dulu. Sampai akhirnya aku nonton gara-gara ini kemarin lagi karantina disuruh nonton Crash Landing on You. Aduh itu luar biasa sih itu dramanya. Aku suka drakor dari situ. Tapi aku nggak suka K-pop. Maksudnya nggak horor atau komedi. Horor atau komedi. Komedi aja biar hidup bahagia terus. Warna hitam, suka banget warna hitam. Iya, ini rambut hitam, baju hitam, tembok hitam. Ini juga karpet hitam, horden hitam. Tuh aku bikin sendiri tuh. Mana ya? Itu tuh. Lihat gak sih? Eat, sing, sleep, repeat. Ribet banget ya. Andres, aduh. Pacarnya Aureli nih. Kapan cover lagu Together nih? Together kapan ya? Entahlah, habis pandemi kita cover bareng Topik. Kita kan Topik CS, kita kan dipertemukan sama Taufik. Favorite color. Banyak aku banyak suka warna. Banyakan putih sih. Mbak Cici. Masih ada nggak sih? Kalau udah nggak ada aku mau up. Coba aku cari dulu. Aku cari dia. Masih ada. Tuh kan udah nggak ada ininya. Opa, annyeonghaseyo. Tsuzobuzo shinjo. Itaewon kelas enggak nonton tuh. Kim menghitung hari. Ini kenapa ya? Din. Opo. Menghitung hari. Detik demi detik. Itu kan menjemukan. Aku sebenarnya lagi menghitung hari. Tapi aku nggak jenuh sih. Aku bawa dengan bismillah. Aku bukan untukmu. Yang mana tuh aku bukan untukmu? Rosa bukan? Teocha. Ini ntar Teocha nonton lagi. Tuhan. Itu bukan sih?
Maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentang dia. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku salah lagu, salah. Del, aku bukan untukmu yang mana? Apa itu? Paketnya. Oh, Bang Dodi, terima kasih, hampersnya udah nyampe. Ntar aku share story ya Bang ya. Luar biasa, ini ada kopi cup, pasti ada kopi cup. Sama apa nih? Ntar aku buka deh. Bismillah Kang Dot. Mohon doa dan bimbingannya. Ya Allah, aku bukan untukmu, aku nggak tahu yang ada. Fadel, Mbak Cici. Fadel turun ke bawah, Mbak Cici. Lagi ngedit dia. Dia lagi belajar produktif sekarang. Ada lagi ya, aku bukan untukmu, aku. Oh iya. Ibu tahu banget ya. Aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain. Meski ku memohon dan meminta hatimu, jangan pernah tinggalkan dirinya. Itu gak sih? Untuk diriku. Keringat. Lani yang mana nih? I love you so bad. Itu gak sih? Lani yang mana? Ya Allah, besok udah gak puasa. Enggak, orang gak nyesel itu dinyanyiin sama apa, disuruh di request sama Bilar tadi. Iya betul apa nih? Iya betul apa nih? Aku nggak terlalu hafal lagu-lagunya Lani sih, cuman aku tahu judulnya doang. Mau ke kamar mandi. Nangis kenapa lo? Lo ntar mengundang komentar netizen nanti. Cincin kawin. Iya, Bilar kayaknya yang mancing netizen deh ini. I love you so bad. I love you so bad yang gimana ya? Nanti deh aku kirim kamu, Vian. Aku hafalin dulu bentar. I love you so bad. Lupa. Tahu judulnya doang. Happy birthday Salwers. Happy birthday. Udah berarti ya. Berarti aku juga ada mau out. Gimana kira-kira? I like me better when I'm with you. Na 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 na. I like me better when I'm with you. Tahu nggak? Selamat Hari Raya Ipang. Salam serumpun. Bener gak sih? Guys, yaudah aku pamit dulu ya. Aku kayaknya mau serius suara. Lah, bukannya lo kamar mandi ya? Bilar sebenarnya tuh merendah buat meroket sih dia. Dia suaranya juga parah, dia nyanyinya bagus. Lagunya galau-galau semua lagi. NSP kamu lah nih. Oh,
Itu gak sih? So bad, so bad. Mahal nggak kita? Nih, ini buka hampers pas lagi live kali ya, dari Kang Dodi nih, Masya Allah. Untuk Mas Wawan ini, bukan untuk aku. Fadel, salah server guys. Salah, udah aku buka lagi. Guys, sudah ya. Rizky suka lagu All I Want You dan All I Want You, I Need You. Yang mana sih itu? All I Want You, I Need You. Dalam benakku. Gak jadi out nih kalau udah kayak gini nih. Ini live tergabut, ya seperti itu. Mahal kita. Salah fokus ke apa nih? Waalaikumsalam. Ini aku udah Dinda, istirahat. JKT. Oh, aku tahu ini ngebahas apa. Oh, salah Mas Awan punya. Mas Awan kasih ke kita yang itu, Mas Awan yang habis dipakai sebenarnya. Mas Awan ada pakiriman dua paket atau cuma satu? Kayak di plastik, di apa sih namanya? Di tas itu begitu kok. Mas Awan yang kasih pakai itu. Tapi ada dua dong, kira-kira. Mas Awan salah kasih. Oh, tapi ini tak punya stono. Nah mungkin tadi Kang Dodi bilang saya ada kirim paket kali. Cuma satu. Kalau yang salah ada untuk Wawan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Stay healthy and stay safe. Udah ya? Masih ada nggak sih? Disuruh Dinda jangan berhenti komen katanya, jadi karingnya nggak jadi udahan. Kurang asem. Ini sebenarnya aku cari filter nih guys. Muka aku tuh ketolong filter doang. Minal aidin wal faizin. Fredo, bro, minal aidin wal faizin, bro. Maaf lahir batin, kawanua. Ya udah istirahat, siap bosku. Ya, assalamualaikum.